Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Seluruh stadion terdiam saat semua orang memandang Bai Cheng yang telah bertabrakan dengan keras ke dinding. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Cukup banyak orang yang bisa merasakan tingkat keganasan di balik pukulan Xiao Yan sebelumnya meski jaraknya sangat jauh. Mereka tidak berani membayangkan apakah mereka masih bisa mempertahankan nyawa kecil mereka jika pukulan itu terhubung dengan kuat dengan tubuh mereka. Xiao Yan perlahan menegakkan tubuhnya di dalam arena. Tinjunya yang terkepal erat bergetar sedikit saat tetesan darah mengikuti ujung jarinya dan menetes ke bawah. Meski serangan sebelumnya memang ganas, itu juga menyebabkan tinjunya merasakan sakit setelah diguncang oleh kekuatan terbalik. Namun, ini tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik dibandingkan dengan 90% kekuatan yang harus ditanggung Bai Cheng. Xiao Yan mengangkat kepalanya, tatapannya menyapu berbagai ekspresi semua orang di platform tinggi. Setelah mengeluarkan batuk lembut, dia mengalihkan pandangannya ke arah Suqian di kursi hakim. Suqian melirik Bai Cheng di bawah, yang tidak ada yang tahu hidup atau mati. Setelah merasakan tatapan Xiao Yan yang telah melesat, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah menerima pukulan berat seperti itu, kemungkinan Bai Cheng akan mengalami cedera yang akan sulit untuk disembuhkan sepenuhnya bahkan jika dia cukup beruntung untuk mempertahankan nyawa kecilnya kali ini. Suqian tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Bagaimanapun, semua serangan yang digunakan Bai Cheng terhadap Xiao Yan sebelumnya pada dasarnya semua adalah gerakan yang fatal. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki akhir seperti itu. Suqian bertukar tatapan dengan beberapa sesepuh di sampingnya sebelum melambai ke beberapa instruktur yang menjaga keamanan di dalam arena. Segera, dua orang melintas ke depan. Mereka mengambil Bai Cheng, yang terbaring di tanah tanpa bergerak, dan membawanya pergi. Xiao Yan memenangkan pertandingan ini. Mata Suqian menatap Xiao Yan di arena. Segera, suaranya menjadi lebih dalam saat dia berbicara. Namun, saya harap semua orang tidak menggunakan serangan seberat itu di pertandingan berikutnya. Mereka yang taktiknya berlebihan akan dicabut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kata-kata Suqian jelas berisi peringatan. Lagi pula, para siswa yang bisa memasuki peringkat kuat pada dasarnya termasuk dalam peringkat teratas di Akademi Dalam. Akan sangat rugi jika terjadi sesuatu pada siswa dengan bakat seperti itu. Apalagi beberapa siswa memiliki latar belakang yang cukup kuat. Meskipun latar belakang ini tidak memiliki banyak efek jera di dalam akademi, faksi di belakang mereka pasti tidak akan senang jika sesuatu terjadi pada siswa di dalam akademi ini. Pada saat itu, akan merepotkan jika mereka lari ke Akademi Dalam sambil menangis dan berteriak. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Jari-jarinya menekan dengan lembut ke tanah saat tubuhnya bergegas ke platform tinggi. Setelah itu, dia mengabaikan banyak tatapan dari sekitarnya dan mendarat di kursinya. Sungguh orang yang tidak berguna. Dia sebenarnya tidak dapat mengalahkan Xiao Yan bahkan seperti ini. Liu Fei segera mendengus dingin dan dengan lembut mengutuk ketidakmampuan Bai Cheng untuk mengeluarkan Xiao Yan saat dia menatapnya kembali ke tempat duduknya tanpa terlihat mengalami luka serius. Yao Sheng, lebih baik kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri jika bertemu dengannya. Setelah mengutuk, Liu Fei menoleh dan berbicara dengan Yao Sheng di sisinya yang sedang menatap Xiao Yan. Yao Sheng sedikit terkejut, ekspresinya awalnya sedikit tidak wajar sebelum dia segera memberikan senyum sinis saat dia mengangguk dan berkata, Fei Anda dapat yakin bahwa selama saya bisa bertemu dengannya, saya pasti akan mencari keadilan untuk Anda. Kamu seharusnya tidak meremehkan Xiao Yan. Jika tidak, Anda juga akan berakhir seperti Bai Cheng, kalah ketika dia tidak mengharapkannya. Armor api berwarna hijau yang Xiao Yan tunjukkan sebelumnya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Liu Qing mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Sheng tersenyum dan mengangguk. Namun, masih ada rasa dingin yang gelap dan penghinaan di antara alisnya. Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja. Sun Er memegang tangan Xiao Yan dan bertanya dengan sikap prihatin. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa nafas yang terakhir agak kasar dan berat. Jelas kekuatannya telah habis dalam pertempuran sebelumnya.
Saya baik-baik saja, hanya saja baju besi api terlalu banyak menghabiskan Douki. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Xiao Yan mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya saat dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mata cantik Sun Er mengamati wajah Xiao Yan, hanya untuk menghela nafas lega ketika dia melihat kemerahan halus yang secara bertahap melonjak di atasnya. Pandangannya beralih ke pertandingan berikutnya yang baru saja dimulai dan dengan lembut berkata, sungguh tak terduga bahwa Bai Cheng benar-benar menggunakan taktik seperti itu. Bloody Ground AI Split itu sepertinya adalah teknik Middle Suando. Betul sekali. Selain itu teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya bukanlah teknik biasa. Benar-benar di luar dugaan saya bahwa dia memiliki sesuatu seperti itu. Xiao Yan mendecakkan bibirnya dan berkata, hehehe. Bai Cheng dan Bai San memang memiliki beberapa latar belakang. Klan mereka mungkin tidak terlalu menonjol di seluruh benua Douki, tetapi mereka dapat dianggap sebagai faksi lapis kedua. Jika seseorang hanya mendiskusikan kekuatan, bahkan 3 klan besar kekaisaran magia sedikit lebih rendah dari mereka. Menurutku teknik rahasia ini adalah sesuatu yang secara diam-diam diteruskan dalam klan mereka. Sun Er tersenyum saat berbicara. Xiao Yan mengangguk sedikit, karena aturan khusus tidak peduli apapun latar belakang yang dimiliki seseorang itu tidak akan memberikan rasa superioritas untuk orang itu di dalam akademi dalam. Oleh karena itu, mungkin saja fraksi di balik orang secara acak yang dipilih bisa menjadi sangat hebat. Dari kelihatannya, aku sendiri mungkin termasuk orang yang dianggap paling lemah karena aku sendirian, kan? Xiao Yan tiba-tiba tertawa getir saat dia mengejek dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia tidak memiliki banyak latar belakang. Tidak hanya klan Xiao tidak memiliki banyak kekuatan di dalam kekaisaran magia, tetapi juga dikejar dan dibunuh sampai hanya sedikit orang yang tersisa karena telah menyinggung Mystic Cloud Sect. Dukungan satu-satunya adalah dirinya sendiri. Xiao Yan GG sendiri jauh lebih efektif daripada faksi lainnya. Seorang alkemis tingkat 5 akan disambut dengan senyuman bahkan jika pihak lain adalah seorang elit doang. Siapa yang berani mengatakan bahwa kamu lemah karena kamu sendirian? Tangan Sun Er yang indah dan lembut dengan lembut memegang telapak tangan Xiao Yan saat dia menjawab dengan senyum lembut yang lembut. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini dan segera tertawa terbahak-bahak dengan cara yang riang. Dia sebenarnya telah melupakan identitas terpentingnya. Saat telapak tangannya menepuk kepala Sun Er, dengan bercanda dia berkata, namun, meskipun aku adalah alkemis tingkat 5, sepertinya aku bukan apa-apa di mata faksi di belakang Sun Er. Tapi Xiao Yan GG masih muda. Belum ada banyak alkemis tingkat 5 pada usia seperti itu di benua itu. Sun Er tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum. Dia menyilangkan kaki di kursi yang luas dan perlahan menutup matanya. Pikirannya tenggelam dan menyusup ke dalam tubuhnya, menyesuaikan kondisi agak lelah yang disebabkan oleh kelelahan yang berlebihan. Sun Er diam-diam menatap wajah tenang Xiao Yan. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan GG, saya percaya bahwa Anda akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat kita bertemu lagi. Masih ada aliran pertarungan tanpa akhir setelah Xiao Yan. Bahkan tingkat keganasannya bahkan melampaui pertarungan antara Xiao Yan dan Bai Cheng sebelumnya. Selama waktu ini, cukup banyak orang di 10 besar peringkat kuat telah menunjukkan diri mereka sendiri. Kekuatan kuat semacam itu menyebabkan seruan terdengar berulang kali di stadion. Akhirnya giliran Wu Hao yang tampil setelah kompetisi berlangsung hingga separuh jalan. Dibandingkan dengan beberapa pertarungan seru sebelumnya, kemenangan orang ini cukup santai. Kekuatan satu bintang bowling mungkin melampaui Wu Hao, tetapi pengalaman bertarungnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang terakhir. Oleh karena itu, pertarungan hanya berlangsung kurang dari 10 menit sebelum satu bintang bowling memiliki celah yang ditangkap oleh Wu Hao karena kecerobohannya. Dia dikalahkan dalam satu pukulan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menatap wajah Wu Hao yang dipenuhi dengan kurangnya kenikmatan saat yang terakhir kembali ke platform tinggi. Orang ini masih belum puas setelah memenangkan putaran dengan mudah. Apakah orang ini akan bahagia hanya jika dia menjadi sangat kelelahan seperti saya? Nomor 37, jumlah yang tiba-tiba terdengar di stadion segera menyebabkan seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi.
Setelah menjadi tumpul untuk sesaat, banyak tatapan tiba-tiba berbalik sebelum akhirnya berhenti pada pria jangkung dan besar dengan wajah sedalam air. Pria itu duduk dengan tenang, tampaknya merasakan fokus dari semua tatapan di sekitarnya. Dia perlahan membuka matanya dan aura tirani yang tajam tiba-tiba melonjak seperti kebangkitan seekor ular yang telah hibernasi. Tombak-tombak Liu Qing. Sejak tahun itu ketika dia dikalahkan oleh tangan Lin Xiuya, pria yang tampak kejam dan perkasa ini tidak pernah kalah sedikit pun di Akademi Dalam. Rekor lusinan kemenangan terus-menerus di dalam arena pertarungan menyebabkan jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Liu Qing berdiri dan perlahan berjalan ke depan. Saat langkah kakinya bergerak, aura tirani di tubuhnya semakin kuat. Beberapa orang kuat, yang mencondongkan tubuh lebih dekat, bahkan merasakan napas mereka menjadi kasar dan berat. Mata Liu Fei mengungkapkan beberapa pemujaan saat dia menatap punggung berat yang menjadi fokus perhatian dari seluruh tempat di depannya. Sejak dia masih kecil, dia belum pernah melihat Liu Qing mengaku kalah dari lawan manapun. Bahkan orang-orang dengan bakat luar biasa seperti Lin Xiuya hanya akan membuatnya sedikit khawatir. Tentu saja dia secara otomatis mengecualikan Dian dalam hal ini. Itu karena gadis kecil itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai normal. Liu Fei tiba-tiba melirik Xiao Yan dari jarak yang dekat saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi busur sarkastik, tidak peduli seberapa tinggi kamu melompat, kamu hanyalah badut yang melompat di mata sepupu tua. Xiao Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Fei di dalam hatinya. Bahkan jika dia tahu, sepertinya dia tidak akan peduli. Setiap kata yang diucapkan adalah penjelasan yang pucat. Hanya dengan menghemat secara menyeluruh akan ada hasil yang efektif. Xiao Yan bersandar di kursinya. Tatapannya berhenti pada Liu Qing yang perlahan berjalan ke depan. Jika seseorang tidak menyebutkan hal lain, Xiao Yan memandang pria ini dengan sangat serius. Seorang tiran yang tak tertandingi. Ini adalah deskripsi terbaik untuknya. Dalam hatinya Xiao Yan berpikir bahwa jika Liu Qing diberi waktu untuk tumbuh, kemungkinan besar tidak ada yang akan setuju bahwa dia memiliki kualifikasi dan bakat untuk menjadi raksasa yang akan mengguncang benua Douqi di masa depan. Bang! Liu Qing datang ke sisi pagar pembatas sebelum menginjakan kakinya di tanah. Tubuhnya seperti pagoda logam karena tiba-tiba jatuh dari langit sebelum mendarat dengan keras di tanah. Dampaknya sangat bagus di mata semua orang. Tanah keras di tempat dia mendarat hancur menjadi tumpukan bubuk. Garis retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar. Liu Qing berdiri tegak dan memeluk dadanya dengan lengannya. Di bawah sinar matahari, tombak hitam tua yang berat di punggungnya memantulkan cahaya dingin yang pekat. Dengan pakaian ini, bersama dengan aura tiran itu, sepertinya orang yang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat akan kalah bahkan sebelum bertarung. Xiao Yan tertawa pelan saat dia melihat Liu Qing di arena menekan orang lain dengan auranya. Niat bertarung panas yang berapi-api perlahan melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Di antara orang-orang dari kelompok usianya, kemungkinan hanya Lin Xiuya dan Liu Qing yang benar-benar akan membuatnya membentuk ketakutan dan kesungguhan di dalam hatinya. Dia memang bukan lawan yang buruk. Seluruh stadion benar-benar sunyi saat mereka melihat Liu Qing yang berdiri tegak seperti tongkat tombak di arena. Situasi ini adalah sesuatu yang bahkan Dian tidak nikmati ketika dia muncul sebelumnya. Meskipun dia mungkin kursi nomor 1 sebenarnya di peringkat kuat, reputasinya di Akademi Dalam tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya karena dia jarang mengekspos dirinya sendiri. Liu Qing diam-diam berdiri di arena. Dia mengabaikan berbagai tatapan di sekitarnya. Matanya tetap tertutup saat tangannya memeluk dadanya, menunggu lawannya muncul. Ki, sosok manusia berwarna biru pucat tiba-tiba muncul di atas panggung di bawah fokus semua orang. Orang yang tampil adalah seorang pemuda dengan pakaian biru. Dia berusia sekitar 24 hingga 25 tahun dan wajahnya bisa dianggap tampan. Namun, wajahnya saat ini dipenuhi dengan kepahitan. Selain beberapa orang yang dapat dihitung dalam Akademi Dalam ini, kemungkinan orang lain yang memilih Liu Qing sebagai lawan mereka juga akan menjadi seperti ini. Biasanya, dengan bertemu Liu Qing di babak pertama pengundian, seseorang dapat dikatakan telah kehilangan kesempatan untuk masuk 10 besar. Kekuatan pemuda berpakaian biru ini juga tidak lemah karena dia berada di peringkat tengah peringkat kuat.
Namun, peluang kemenangannya melawan Liu Qing, yang memiliki setengah kakinya di kelas Douang, pada dasarnya sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Tidak hanya para siswa di luar arena yang secara jelas menyadari fakta ini, tetapi bahkan pemuda berpakaian biru itu sendiri juga tahu bahwa sangat mungkin dia akan kalah dalam pertandingan ini. Semua pesaing telah tiba, biarkan pertandingan dimulai. Sukayan menatap kedua orang yang saling berhadapan di arena saat dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Mengikuti suara-suara Sukian, tatapan semua orang langsung menjadi merah menyala. Semua tatapan dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun pria muda berpakaian biru tidak memiliki banyak harapan untuk menang, dia masih seorang ahli yang bisa mendapat peringkat di peringkat kuat tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dia masih memiliki ketabahan mental. Oleh karena itu, setelah Sukian mengumumkan dimulainya pertandingan, dia perlahan-lahan menekan kepanikan di dalam hatinya. Tatapannya dengan serius memperhatikan Liu Qing di sisi yang berlawanan. Dengan goyangan tangannya, pedang panjang berwarna biru pucat muncul. Tubuh pedang memiliki garis berair samar yang aneh di atasnya. Garis-garis berair tampak bergerak setiap kali berguncang, memberikan tampilan yang aneh. Dengan pedang panjang di tangannya, aura pemuda berpakaian biru itu menjadi jauh lebih nyata. Gelombang douki biru pucat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, pedang itu bergerak di sepanjang lengannya, dan membungkus pedang panjang di dalamnya. Dalam sekejap pedang panjang mengeluarkan suara samar gelombang laut yang bergemuruh. Tampaknya telah merasakan aura pihak lain yang secara bertahap diaglomerasi. Liu Qing akhirnya membuka matanya perlahan dan menyapu mereka dengan acuh tak acuh ke pihak lain. Dia mengangguk sedikit. Untungnya, keberanian pihak lain tidak serendah yang dia duga. Senior Liu Qing, Lanyan akan meminta bimbingan Anda. Pemuda berpakaian biru itu mengarahkan pedang panjang itu langsung ke Liu Qing saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Liu Qing memiringkan kepalanya sedikit. Tubuhnya bergetar sedikit saat gelombang suara retakan tulang segera terdengar di dalam tubuhnya. Kedua tangannya terentang sama, telapak tangannya lebih besar dari tangan orang biasa. Mereka meringkuk perlahan, seperti cakar yang tajam. Kedua tangan itu mencakar secara bergantian di depannya. Beberapa serangan tak terlihat melintas di udara sebelum akhirnya menghantam tanah, meninggalkan bekas luka yang dangkal. Murid Xiao Yan, yang mengamati Liu Qing dari platform tinggi, sedikit melebar. Dia menyadari bahwa Liu Qing telah bertindak secara acak sebelumnya, dan bahkan tidak menggunakan satu benang pun dari douki. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya sebelumnya. Tubuh fisik orang ini sebenarnya juga sekuat ini. Dia memang lawan yang kuat. Xiao Yan menghela nafas pelan. Kesulitan mengendalikan tubuh fisik jauh lebih sulit daripada melatih douki. Jika Xiao Yan tidak menggunakan banyak bahan obat untuk menambah kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan kesulitan memiliki kekuatan fisiknya saat ini. Namun, saat ini, kekuatan fisik yang diperlihatkan Liu Qing tampaknya tidak lebih lemah dari miliknya. Saat Xiao Yan berseru, pemuda di arena itu, yang disebut Lanyan, memimpin serangan. Kekuatannya juga tidak lemah. Dari bagaimana Xiao Yan melihatnya, tampaknya dia setidaknya memiliki kekuatan bintang Douling. Pada level ini, seseorang akan termasuk di antara yang teratas bahkan di dalam akademi dalam. Saat ini, dia menerkam dengan seluruh kekuatannya saat douki yang kuat melonjak di atas tubuhnya seperti gelombang laut. Selain itu, sedikit suara ombak yang bergulung perlahan menyebar dan ditransmisikan ke telinga semua orang. Lanyan jelas tahu betapa merepotkannya lawannya. Oleh karena itu, dia tidak menahan apapun sejak awal. Douki dan kecepatannya dilepaskan hingga batasnya saat tubuhnya bergerak. Lanyan itu melintas dan melintasi jarak pendek puluhan meter dalam sekejap. Pedang panjang di tangannya dibungkus dengan douki berwarna biru yang kaya. Itu membawa udara lembab saat itu dengan keras menembus ke arah Liu Qing. Cahaya pedang yang tajam tampak sangat padat dan dingin setelah terkontaminasi oleh kabut. 3 duri hiu. Teriakan rendah keluar dari tenggorokan Lanyan. Cahaya berwarna biru tiba-tiba melonjak, dan kepala tajam dan tajam yang samar muncul. Mulutnya yang sangat besar memiliki bau amis yang membawa sedikit kelembapan saat menyerbu secara eksplosif ke arah Liu Qing. Serangan dari Lanyan ini pada dasarnya adalah serangan terkuat yang bisa dia tampilkan dalam waktu singkat.
Meskipun afinitas air tidak berspesialisasi dalam serangan, dengan koordinasi Douki yang begitu kuat, ia mampu menciptakan kekuatan destruktif peluru terlepas dari seberapa lembut air itu diketahui. Saat pedang panjang Lanyan menembus, seluruh arena tertutupi udara lembab. Dua kelompok batang air kecil bahkan terbentuk di bawah kakinya. Ekspresi Liu Qing masih tidak banyak berubah meskipun menghadapi serangan Lanyan yang sangat ganas ini. Matanya menatap tajam ke arah pedang panjang yang dengan cepat membesar di matanya. Namun, tangannya perlahan melengkung menjadi busur yang sangat aneh. Hei, jarak serangan tertutup dalam sekejap mata. Lanyan menjerit pelan saat pedang panjang di tangannya menembus. Cahaya berwarna biru tiba-tiba diaglomerasi menjadi bentuk hiu yang ganas. Ia melebarkan mulut buasnya, dan menggigit kepala Liu Qing. Liu Qing menatap cahaya pedang hiu yang ganas yang menyerbu secara eksplosif dengan cara yang acuh tak acuh. Warna emas pucat tiba-tiba melonjak ke tangannya yang berbentuk cakar melengkung. Tangan kanannya tiba-tiba terulur, dan bertabrakan dengan pedang hiu ganas yang bersinar seperti kilat. Saat keduanya bertabrakan, cakar tangan Liu Qing berubah menjadi busur yang aneh. Jari-jarinya menekuk dan menggulung dan tiba-tiba terpotong dengan keras. Benang cahaya pedang ganas itu terjepit dengan kuat di antara jari-jarinya. Istirahat, teriakan keras dipancarkan. Cahaya keemasan pucat melonjak di telapak tangan Liu Qing, dan cahaya pedang itu segera dihancurkan sampai runtuh dan menghilang. Sua, ketika cahaya pedang pertama rusak, ekspresi Lanyan segera berubah. Dia buru-buru menjabat tangannya dan lebih dari dua pedang bersinar secara eksplosif. Kedua pedang bersinar masih berbentuk hiu tetapi kekuatan mereka semakin kuat, sehingga cahaya pedang ketiga 3 kali lebih kuat dari yang pertama. Teknik Dou semacam ini di mana setiap pukulan semakin kuat dari yang sebelumnya kemungkinan besar tidak akan menjadi satu dengan peringkat rendah. Great Rift Coffin Splitting Claw. Liu Qing menyipitkan matanya. Tangannya yang melengkung menjadi busur aneh tiba-tiba keluar. Saat kedua tangan yang seperti cakar itu berputar dengan aneh, mereka sekali lagi memegang dengan kuat dua pedang yang bersinar dan segera menghancurkannya. 3 pedang hiu yang bersinar yang cukup untuk mengalahkan bintang 4 biasa Douling dipatahkan oleh Liu Qing dengan cara yang begitu mudah. Bahkan dengan ketabahan mental Lanyan, dia langsung tercengang. Jenis pertandingan ini pada dasarnya adalah salah satu dari kelas yang sama sekali berbeda. Pertandingan sudah berakhir, saat Lanyan menjadi tercengang, suara samar tiba-tiba keluar dari mulut Liu Qing. Semua pori-pori bekas berdiri tegak saat merasakan angin langsung bergerak mendekati tubuhnya. Liu Qing dengan perlahan mendorong ke depan saat aura ganas yang tak tertandingi melonjak keluar, benar-benar menghancurkan Douki yang melindungi tubuh Lanyan. Bruk, wajah Lanyan menjadi putih. Seteguk darah segar dimuntahkan, tubuhnya terseret di tanah, dan dengan keras terlempar keluar dari arena. Arena itu benar-benar sunyi saat semua orang menatap Lanyan yang meludahkan darah dan berguling keluar dari arena. Berbagai suara orang yang menghirup udara dingin muncul. Banyak orang hanya melihat bahwa serangan Lanyan sebelumnya telah selesai melilit Liu Qing. Sungguh tak terduga bahwa dalam sekejap mata, serangan tajam itu telah benar-benar dihilangkan. Lanyan benar-benar dikalahkan. Banyak orang memiliki kabut di atas kepala mereka dalam menghadapi akhir seperti itu. TL, bingung tentang akhirnya. Teknik cakar yang aneh. Ekspresi Xiaoyan benar-benar serius saat dia memandangi sepasang telapak tangan besar dari platform tinggi. Bahkan dia harus mengatakan bahwa serangan oleh Lanyan sebelumnya tidak buruk. Namun, 3 pedang bersinar yang datang satu demi satu dengan kekuatan yang meningkat sepenuhnya diterima oleh Liu Qing dengan tangan kosong. Mereka bahkan hancur. Teknik ini benar-benar membuat orang terkejut. Liu Qing memiliki 2 jurus pamungkas. Salah satunya adalah Mountain Splitting Spear, dan yang lainnya adalah Great Rift Coffin Splitting Claw. Teknik cakar ini adalah teknik Xuan Dou tinggi. Namun, di tangan Liu Qing, ia bahkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan teknik Dou kelas D. Ini karena dia telah mengasah teknik Dou ini selama hampir 20 tahun. Tidaklah mengherankan jika dia telah mempraktikkannya sampai dia mencapai puncak. Tawa lembut tiba-tiba terdengar di samping Xiaoyan. Yang terakhir berbalik dan menyadari bahwa Lin Xiuyalah yang tanpa sadar telah tiba. Dia memang sangat kuat. Xiaoyan kagum saat dia mengangguk. Dia memandang Liu Qing jauh lebih tinggi di hatinya. Orang ini memang sangat merepotkan.
Hehehe, Senior Lin mampu mengalahkan Liu Qing yang memiliki 2 skill ultimate. Saya pikir kekuatan Anda harus lebih besar. Xiao Yan menoleh dan tersenyum saat dia berbicara dengan Lin Xiuya. Lin Xiuya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Saat itu, aku hanya beruntung telah mengalahkannya. Aku ingin tahu apakah aku masih beruntung kali ini." Ketangguhan dan bakat orang ini adalah sesuatu yang bahkan membuatku kagum. Saat dia berbicara ke titik ini, pandangannya beralih ke Xiao Yan. Dia kemudian melanjutkan dengan senyuman, "Jika kamu menggunakan semua taktikmu, kupikir bahkan Liu Qing atau aku kemungkinan akan kesulitan menang melawanmu jika kita akhirnya bertengkar. Senior Lin terlalu tinggi menilai saya." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Alisnya tiba-tiba terangkat, tatapannya perlahan beralih kembali ke arena, hanya untuk melihat bahwa mata tajam dewa pertempuran yang seperti pagoda logam itu dengan kuat terkunci pada mereka berdua. Saat mata yang terakhir bergerak, tatapan seluruh stadion bergerak bersamanya dan langsung berhenti pada Xiao Yan dan Lin Xiuya. Semua orang di galeri tontonan merasa tidak yakin ketika mereka menemukan bahwa tatapan Liu Qing pada dasarnya membungkus Xiao Yan di dalamnya. Bukan apa-apa bagi Lin Xiuya untuk dipandang serius mengingat kekuatannya. Di sisi lain, Xiao Yan mungkin dianggap sebagai kuda hitam terkuat di Akademi Dalam, tapi masih ada celah antara dia dan orang-orang seperti Lin Xiuya, yang memiliki kekuatan sejati. Ketiga tatapan mengabaikan yang sekitarnya saat mereka saling berhadapan dari kejauhan. Sebuah niat bertarung tanpa sadar muncul dan melonjak di dalam dada mereka. Pertandingan Liu Qing ini tidak diragukan lagi adalah salah satu dari sedikit pertarungan seru dalam kompetisi ini. Namun, mengingat kekuatannya, pertandingan dengan standar ini tidak menyebabkan orang lain merasa terlalu terkejut. Setelah Liu Qing, ada cukup banyak ahli yang muncul satu demi satu. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah penampilan Lin Xiuya. Namun, pertandingannya menyebabkan semua orang tidak bisa tertawa atau menangis. Ini karena lawannya tidak pernah muncul. Di bawah tekanan menghadapi nomor 2 di peringkat kuat, dia memilih untuk mengakui kekalahan dan pergi. Oleh karena itu, Lin Xiuya telah menjadi orang yang memiliki waktu termudah untuk maju. Ini juga menyebabkan Liu Qing, Xiao Yan, dan yang lainnya yang ingin mengamati taktik Lin Xiuya sebelumnya merasa agak kecewa. 25 pertandingan di hari pertama berlangsung dari pagi hingga malam sebelum akhirnya dinyatakan berakhir di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang sepertinya tidak cukup menikmatinya. Meskipun ada beberapa pesaing yang tidak menampilkan kekuatan mereka dengan baik, peringkat kuat pada akhirnya adalah kompetisi dengan standar tertinggi di Akademi Dalam terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Perkelahian seru antara yang kuat sudah cukup untuk menyebabkan yang lain berseru dengan takjub. Selain itu, semua orang tahu bahwa pertarungan yang benar-benar menarik bukanlah pertandingan eliminasi di babak pertama ini. Sebaliknya, mereka adalah pertarungan di hari kedua dan ketiga. Setelah babak penyisihan hari ini, hanya ada 25 orang yang tersisa. Entah karena keberuntungan mereka mencapai langkah ini atau dengan cara lain, pasti tidak ada orang biasa di antara mereka. Pertarungan di level ini secara alami memiliki tingkat kegembiraan dan gairah membara yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pertandingan eliminasi hari pertama. Oleh karena itu, semua penonton merasakan perasaan tidak puas bersama dengan antisipasi saat mereka menunggu pertukaran yang lebih menarik di hari kedua. Saat malam tiba, Akademi Dalam, yang telah mengalami hari yang berisik dan penuh gairah, akhirnya memulihkan ketenangannya. Potongan dan potongan cahaya tersebar di sekitar akademi yang sangat besar dan sangat mencolok di pegunungan ini. Cahaya bulan pucat tersebar ke sebuah ruangan yang sunyi melalui jendela, dan mendarat di wajah Xiao Yan yang duduk bersila di dalamnya. Pada saat ini, yang terakhir menutup matanya. Nafasnya panjang dan lambat karena benang energi kecil dari lingkungannya diserap ke dalam tubuhnya bersama dengan pernapasannya. Setelah menjalani beberapa perbaikan, mereka menambahkan sedikit batu bata dan mortir pada usaha besar untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Mata Xiao Yan bergerak sedikit setelah pelatihan berlanjut selama hampir 2 jam. Mereka perlahan terbuka, dan nafas belang-belang yang tertahan di mulutnya untuk waktu yang lama dihembuskan.
Saat napas berbintik-bintik dihembuskan, lapisan cahaya pucat segera muncul di atas ekspresi Xiaoyan. Warna putih pucat yang terbentuk dari pertarungan intens di siang hari telah benar-benar lenyap pada saat ini. Xiaoyan merasakan douqi yang melonjak mengalir di dalam tubuhnya dan tersenyum. Rencana Bai Cheng yang ingin berusaha sekuat tenaga dan menyebabkan Xiaoyan kalah dalam pertandingan di kemudian hari gagal. Dengan efek misterius dari flame mantra bersama dengan kolaborasi berbagai pil obat, tidaklah terlalu sulit baginya untuk menyembuhkan dirinya sendiri sepenuhnya dalam waktu singkat selama dia tidak menerima luka serius apapun. Kemungkinan kompetisi besok akan lebih berbahaya daripada kompetisi hari ini. Xiaoyan merenung dan bergumam. Selain Wu Hao dan sangat sedikit lainnya, mereka yang bisa masuk 25 teratas tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang benar-benar kuat. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari Bai Cheng. Namun, Great Rift Coffin Splitting Claw milik Liu Qing itu benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika saya benar-benar ingin melawannya, saya takut Octane Blast saya tidak akan mampu mengejar teknik itu. Xiaoyan dengan erat mengepalkan kelima jarinya dan mendesah pelan. Meskipun keduanya dari kelas Haisuan, dia hanya berlatih Octane Blast selama 2-3 tahun. Liu Qing, sebaliknya, telah mengasah kemampuannya selama hampir 20 tahun. Bagaimana keduanya bisa dibandingkan? Selain itu, kekuatan pribadi Liu Qing jauh melebihi miliknya. Jika dia bersaing dengan Great Rift Coffin Splitting Claw, Xiaoyan hanya bisa mencari perlindungan sementara darinya. Cahaya di mata Xiaoyan berkedip-kedip. Sesaat kemudian, tiba-tiba menjadi kejam saat dia dengan ganas bergumam pada dirinya sendiri, siapa peduli? Saya akan berusaha sekuat tenaga tidak peduli siapa yang saya temui. Saya harus menempati tempat di antara 10 besar. Di sebuah ruangan kecil yang tenang tidak jauh dari kamar Xiaoyan, sosok cantik yang halus berdiri dengan indah di bawah sinar bulan. Seorang pria tua berdiri dengan tangan tergantung di sisinya di belakangnya. Xiao Jie, waktu 1 bulan sudah habis. Apa kau tidak akan pergi? Suasana hening berlanjut sesaat sebelum lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Wajah itu secara alami adalah wajah Ling Ying yang telah membayangi Sun Er. Sosok cantik itu gemetar tanpa diketahui. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas jauh. Mari kita tunggu beberapa hari lagi. Saya akan dapat pergi dengan hati saya dengan tenang setelah Xiaoyan GG berhasil mendapatkan tempat di 10 besar kompetisi besar. Ling Ying mengangguk tanpa daya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya berputar, dan dia berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Wanita muda itu tampaknya tidak merasakan lenyapnya lelaki tua di belakangnya. Dia masih berdiri di depan jendela seperti patung batu. Matanya yang cantik dipenuhi dengan emosi saat mereka melewati jendela dan berhenti di sebuah ruangan tidak jauh. Masih ada cahaya redup yang tersisa di tempat itu. Ada banyak orang yang tidak bisa tidur malam ini. Hari berikutnya datang dengan sangat lambat di tengah antisipasi banyak orang. Ketika benang pertama matahari pagi berhamburan dari cakrawala, akademi dalam yang sunyi sekali lagi digantikan oleh atmosfer yang memanas. Banyak siswa yang menyantap sarapan mereka dengan cara yang sederhana sebelum membentuk kelompok dan bergegas ke arena. Arena besar itu dengan cepat terisi dalam waktu 2 jam. Gairah berapi-api yang berisik, mirip suasana kemarin, bergema di langit sambil membawa berbagai nada berbeda. Semua sesepuh mengambil tempat duduk mereka berturut-turut setengah jam setelah memasuki stadion. Setelah penatua pertama Sukian duduk, hari kedua kompetisi diumumkan akhirnya dimulai. Karena babak penyisihan kemarin, hanya tersisa 25 pesaing. Oleh karena itu, kami membutuhkan setiap orang untuk menarik banyak sekali lagi. Sukian tertawa dari bagian juri. Suaranya bergema jelas di samping telinga semua orang. Kali ini, bagaimanapun, akan ada kelebihan 1 orang. Karenanya, hanya akan ada 12 pertandingan hari ini. Orang terakhir akan maju tanpa syarat. Kata-kata Sukian menimbulkan keributan di galeri tontonan. Maju tanpa syarat, ini sepertinya terlalu mudah, bukan? Jika seseorang beruntung, bukankah mereka bisa langsung masuk ke 13 besar? Hehehe, kemajuan tanpa syarat ini sepertinya memiliki daya tarik yang sangat besar bagi banyak orang. Namun, demi keadilan, Dewan Penatua kami telah mengadakan diskusi. Tempat ini akan diberikan kepada Zian.
Sukian berbicara sambil tersenyum. Saat kata-kata Sukian terdengar, keributan pecah di galeri tontonan sekali lagi. Para pesaing di platform tinggi, bagaimanapun, menganggukkan kepala mereka sedikit. Bagaimanapun, monster kecil ini tidak akan memiliki masalah untuk maju. Jika tempat ini diberikan padanya, mereka akan cukup beruntung untuk tidak bertemu dengannya di babak ini. Apakah ada pesaing yang keberatan dengan ini? Tatapan Sukian beralih ke platform tinggi dan bertanya. Semua orang menggelengkan kepala serempak. Sikap tertib itu menyebabkan semua orang di galeri tontonan tercengang. Hehehe, karena memang begitu, mari kita mulai menggambar banyak. Sukian tersenyum dan mengangguk ke arah silinder bambu di atas meja batu. Mendengar ini semua orang di atas panggung segera bergegas menghampiri dan secara berurutan mengambil sebatang bambu dari silinder bambu. 7. Xiao Yan secara acak melihat nomor di tongkat bambunya sebelum dia segera mengikuti orang lain ke platform tinggi, dan diam-diam menunggu pertempuran yang akan terjadi. Pertandingan pertama babak kedua kompetisi besar peringkat kuat nomor 3. Mereka yang memiliki bagian bawah merah nomor 3 dan bagian bawah biru nomor 3, silakan masuk ke arena. Sukian melambaikan tangannya, dan berteriak saat melihat semua orang telah selesai menggambar banyak. Saat teriakan Sukian terdengar, dua sosok manusia segera melintas dari platform tinggi. Aura yang kuat langsung menyebar ke seluruh arena. Tatapan Xiao Yan berhenti di arena. Setelah mendengar Wu Hao memperkenalkan mereka di sisinya, Xiao Yan memiliki pemahaman tentang kedua orang ini di arena. Salah satunya menduduki peringkat ke-20 di peringkat kuat, sedangkan yang lainnya berada di peringkat ke-22. Mereka sama-sama kuat dan menggunakan taktik yang kejam. Seseorang seharusnya tidak meremehkan mereka jika mereka benar-benar berusaha keras. Ayo mulai pertandingan. Suara samar Sukian seperti percikan yang menyalakan tong mesiu. Dalam sekejap, atmosfer yang ditarik belati yang sangat tegang di arena benar-benar meledak. Tidak banyak pemanasan saat pertandingan dimulai. Kedua belah pihak melepaskan serangan langsung mereka yang paling ganas. Dua douki yang kuat bertabrakan bersama, dan suara ledakan douki menjadi gelombang ledakan, menyapu sekeliling mereka seperti angin kencang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke pertarungan di arena. Dia mengangguk sedikit. Para siswa yang bisa mencapai tahap ini memang memiliki keahlian. Kekuatan keseluruhan yang ditampilkan pada dasarnya naik satu tingkat dibandingkan kemarin. Hei, Xiao Yan. Pada saat Xiao Yan sedang menatap pertarungan, sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundaknya. Suara yang akrab terdengar di samping telinganya. Xiao Yan menoleh dengan ragu. Dia menatap Lin Yan di belakangnya. Ketika dia melihat bahwa wajah Lin Yan menyembunyikan sesuatu, dia tidak bisa tidak merasa itu lucu. Kenapa? Mengapa Anda di sini daripada mempersiapkan pertandingan berikutnya? Hehehe, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Nomor Anda 7 kan? Lin Yan duduk di samping Xiao Yan dan tertawa saat dia bertanya. Iya, Xiao Yan mengangguk saat dia menatap dengan ragu ke arah Lin Yan. Sepertinya Anda benar-benar tidak menyembunyikan nomor Anda. Awalnya, lawan Anda adalah sesama peringkat 24. Namun, orang itu secara kebetulan adalah anggota kelompok Liu Qing. Oleh karena itu, nomornya ditukar dengan nomor Yao Sheng. Lin Yan merentangkan tangannya dan melanjutkan, oleh karena itu, lawanmu telah berubah menjadi Yao Sheng. Dari kelihatannya, dia berencana untuk memberimu pelajaran dalam kompetisi. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia bertanya dengan heran, bukankah mengubah nomor seseorang melanggar aturan? Nomor untuk putaran kedua tidak diumumkan. Kebanyakan orang menyembunyikan nomor mereka dengan erat. Tidak ada yang bertindak seperti Anda, secara acak mengungkapkan nomor mereka. Lin Yan meringkuk mulutnya dan mengeluarkan sebatang bambu dari saku dadanya. Dia melambai ke arah Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, mengapa kita tidak menukar milik kita? Lawan saya ini adalah seseorang peringkat ke-19. Meskipun dia cukup kuat, dia pasti akan jauh lebih santai dibandingkan dengan Yao Sheng. Xiao Yan sedikit terharu saat melihat tindakan Lin Yan. Dia tersenyum sedikit, mendorong tongkat bambu ke belakang dan tersenyum sambil berkata, secara kebetulan, saya juga merasa bahwa orang itu merusak pemandangan. Karena dia ingin mengajariku pelajaran. Bukankah aku akan menjadi lelucon bagi orang lain jika aku menghindarinya? Anda memiliki kepercayaan diri.
Kekuatan orang itu saat ini mungkin akan memungkinkan dia untuk setidaknya masuk 15 teratas. Lin Yan mengerutkan kening, tapi tidak banyak bicara saat melihat penolakan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yan. Dia memutar kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke sisi lain dari platform tinggi. Seorang wanita Yao Seng juga secara tidak sengaja mengalihkan pandangannya. Tatapan itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan penghinaan dan provokasi di tengah feminitas. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya, agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.